siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dr. Ali Afandi, Magister Pendidikan, selaku Sekretaris Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabila Malang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kekuatan dan keikhlasan dalam menunaikan ibadah puasa tahun ini, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan di puasa yang ke-6 ini mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mas Latif akan menemani Anda dengan segmen Kalam Mutiara Spesial Ramadan. Dan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Bayu dari SMP Islam Sabila Malang. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada segmen Kalam Mutiara Spesial Ramadan ini kami akan hadir dalam bentuk yang lain, yaitu dengan dialog ya. Nah, kita akan mendialogkan permasalahan-permasalahan seputar bulan suci Ramadan. Nah, sekarang telah hadir di studio yaitu Bapak Bayu dari SMP Islam Sabila Malang. Bagaimana kabarnya Ustadz Bayu di puasa yang ke-6 hari? Alhamdulillah Alamin, puasanya lancar, dan saya berdoa mudah-mudahan kita semua, khususnya para pemirsa Sisma TV, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini ya. Terutama anak-anak kita yang ya, anak-anak kita mungkin ada yang masih belajar bahasa ini. Betul. Mudah-mudahan kuat untuk puasa ya, Oke. sampai dengan akhir Ramadan nanti. Baik, Ustadz Bayu, mungkin yang pertama akan kita bincangkan tentang latar belakang. Kalau kita ingin membicarakan tentang suatu syariat dari Allah, perintah, bukan mesti ada latar belakang. Tidak mungkin Allah menurunkan perintahnya itu tanpa ada latar belakang. Nah, untuk puasa Ramadan ini apa latar belakang? Baik, terima kasih Pak Maskur atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Menanggapi tentang apa sih sebenarnya latar belakang perintah kita disyariatkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau yang pertama kita harus merujuk kepada dalil, yaitu Al-Qur'an Karim. Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang bertakwa. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Shaum-nya beliau menjelaskan bahwa tattaqun itu bisa juga bermakna agar kamu terjaga. Ya, terjaga dari apa? Dari api neraka. Jadi la'allakum tattaqun itu puncak supaya kita terbebas dari api neraka. Nah, dari ayat ini Pak Maskur kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran bahwa ternyata syariat puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu, tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW saja. Hanya mungkin tata caranya saja yang berbeda. Akan tetapi syariat puasa dengan bentuk menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu itu sudah dilakukan
tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad tapi juga sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk nabi-nabi terdahulu juga. Nah, apa sih yang maksudnya kenapa kok harus puasa itu? Kalau kita mengingat tujuan puasa, salah satunya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu hidup dengan diberi akal dan hawa nafsu. Yang kalau keduanya ini kita tidak bisa mengendalikan dengan baik, ya, artinya nafsu tidak bisa dibimbing dengan akal yang baik, maka hawa nafsu akan menjerumuskan kita ke arah yang jelek. Jadi sebenarnya dengan puasa itu Allah ingin agar kita ini menjadi orang-orang yang selamat dari godaan hawa nafsu itu. Jadi kita diciptakan dengan memiliki nafsu, dan kalau kita menuruti nafsu maka nafsu akan menjerumuskan kita kepada kejelekan. Maka untuk itu harus ada upaya-upaya. Salah satunya adalah puasa. Maka dari sini kita bisa mengetahui betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah sangat ingin kita ini selamat di dunia ini dalam menjalankan kehidupan di dunia hingga di akhirat nanti. Dan musuh kamu itu nafsu. Maka supaya kamu selamat, kamu puasa ya. Nah gitu loh. Supaya kamu bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga kamu menjadi orang yang baik dan selamat di dunia dan akhirat. Itu yang terpenting. Jadi latar belakangnya adalah supaya kita bisa mengendalikan, mengatur hawa nafsu kita, yang dengan itu nanti kita akhirnya menjadi orang yang baik dan orang yang selamat. Jadi selain dalam Al-Quran, nanti di hadis juga banyak sekali ya hadis-hadis yang memerintahkan puasa, terutama bunyal Islam ala khamsin dan seterusnya tentang rukun Islam. Begitu kira-kira Mas Gur. Berarti apa ya, muaranya mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu. Dan memang pernah ketika Rasulullah setelah perang besar itu sebenarnya, ya, ketika ya, Nabi ditanya perang Badar itu. Perang Badar ya. Adakah musuh yang paling besar dari perang Badar ini, dan Rasul menjawabnya adalah hawa nafsu sendiri ya. Hawa nafsu. Jadi Rasulullah mengatakan jihadul akbar, jihadul nafs, bahwa jihad yang paling besar, perjuangan yang paling besar adalah perjuangan melawan hawa nafsu. Dan puasa itu adalah salah satu cara untuk kita memerangi atau mengendalikan hawa nafsu itu. Jadi bukan penyiksaan ya. Jadi kalau begini Pak Maskur, kadang kalau kita menghadapi orang-orang zaman sekarang yang mungkin lebih mengedepankan logika ya daripada keimanan, ada yang bertanya mungkin untuk apa kita harus melapar-laparkan diri, kan begitu ya. Padahal kita diberi tubuh oleh Allah, harusnya kita rawat dong, kita beri makan yang baik. Apa tujuannya melapar-laparkan diri? Padahal sebenarnya di balik tujuan itu ada satu rahmat Allah yang besar, yaitu Allah ingin menyelamatkan kita dari perangkap hawa nafsu itu. Maka kita dilatih selama 1 bulan itu untuk menjalankan puasa. Dan sebenarnya kan bukan dilarang makan ini Ustaz, tapi mengatur kapan saat makan, kapan saat tidak. Dan kalau nggak salah itu Rasulullah juga pernah bersabda juga, kasihku. Ini bagaimana penjabarannya? Yang pertama, kalau memang kita melakukan puasa ya niat harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dulu. Walaupun kemudian ada dampak-dampak yang positif menurut ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan, itu jelas. Karena kita yakin bahwa syariat yang Allah berikan kepada kita itu pasti mengandung kebaikan, dan apa saja yang dilarang oleh Allah pasti juga mengandung keburukan kalau kita langgar. Termasuk juga puasa. Tadi Pak Masud mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu maka niscaya kamu akan sehat. Karena tubuh kita ini memang membutuhkan istirahat, terutama lambung kita untuk mengelola makanan itu. Selama ini 11 bulan Pak ya kita makan terus, giling terus ya. Kita pagi sarapan, jam 11 kita go food mungkin ya. Apalagi anak-anak kita tuh yang nyele-nyele ya, sehingga kadang kita tidak memberikan waktu untuk istirahat. Dan kita perlu ingat bahwa Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahayanya perut kenyang, karena perut kenyang itu salah satu hal yang menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul sehat rohani dan sehat jasmani. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan dialog kita pada segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan ini. Nanti akan ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan juga dari siswa Sekolah Islam Saiful Malang yang akan bertanya tentang seputar problem pada saat puasa Ramadan. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan dialog
Kalam Mutiara spesial Ramadan kali ini tetap bersama Ustaz Bayu dari Desa Sementara. Oke, Ustaz Bayu, kalau tadi kita sudah membahas tentang latar belakang mengapa Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berpuasa, sekarang ini ada permasalahan ini. Dalam tataran agama kita kan dikatakan bahwa ketika puasa itu setan-setan itu pada dibelenggu sehingga nggak bisa menggoda, itu logikanya ya. Tetapi kenapa realitanya itu masih banyak juga orang Islam yang mungkin malas berpuasa, atau walaupun berpuasa tetapi nafsunya masih bisa diobati. Ini apa sebabnya? Baik, terima kasih. Ini menjadi pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ya. Karena satu, memang hadisnya Rasulullah SAW jelas bahwa pada bulan Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dikatakan dalam penjelasan bahwa setan-setan ini belenggu diikat di lautan, sehingga dia tidak bisa menggoda manusia. Tapi pertanyaannya, kenapa kok setan dibelenggu tapi masih banyak manusia yang bermaksiat atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Gini, dalam diri manusia itu ada namanya hawa nafsu seperti yang kita bahas tadi, Pak ya. Dan hawa nafsu ini merupakan kendaraan setan. Jadi setan ini adalah faktor ekstern ya, dia di luar diri kita. Nah, dia ini selalu menunggangi hawa nafsu kita supaya menggoda hawa nafsu kita, supaya hawa nafsu kita mengarah kepada kejelekan gitu ya. Nah, meskipun setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan 1 bulan, tapi selama 11 bulan itu kan setan sudah memberikan pengaruh yang besar kepada hawa nafsu kita, memberikan pelajaran, memberikan latihan-latihan, atau bahasanya ada treatment begitu ya. Sehingga ketika 1 bulan setan itu dia istirahat mengganggu manusia, dia dibelenggu, maka hawa nafsu kita ini seperti anak yang sudah terlatih, seperti anak yang sudah terlatih, sehingga dia otomatis tanpa godaan setan pun dia sudah otomatis melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka dari itu ini penting untuk kita sadari bahwa tidak berarti Rasulullah itu berdusta, tidak, naudzubillah ya. Hadis Rasulullah benar. Setan memang betul-betul dibelenggu. Iya, memang betul-betul dibelenggu. Sesuai teks hadis itu kita harus yakin bahwa setan memang betul-betul dibelenggu. Setan loh ya. Kalau bangsa jin kan bukan setan dia. Kalau jin, setan itu ada minal jin nanti wan nas ya. Dari golongan jin dan manusia ada juga. Tapi ini yang setan yang dalam wujud iblis memang. Bahwa dia ini dibelenggu sesuai teks hadis itu adalah benar. Memang harus kita yakin seperti itu. Dan godaan-godaan manusia yang terjadi atau hal-hal yang jelek yang terjadi ketika seseorang itu di dalam bulan suci Ramadan itu adalah karena hawa nafsunya yang sudah terlatih selama 11 bulan itu. Bayangkan 11 bulan latihan, kemudian ditinggal 1 bulan ya. Kalau kita sudah cerdas, sudah terlatih dia. Berarti bukan pengaruh setan lagi saat bulan Ramadan itu saja, tapi pengaruh setan yang sudah 11 bulan. Ya, jadi 11 bulan pengaruh setan itu sudah dia sangat membekas di dalam diri seseorang itu, sehingga ketika 1 bulan ditinggal dia sudah terlatih. Maka tentunya bagi mereka yang mungkin selama 11 bulan itu terpengaruh godaan setan. Ya, tapi kalau misalnya yang tidak terpengaruh ya, maka itu kita dianjurkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan. Paling tidak kita membaca lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan itu kan, kata Imam Al-Ghazali, seperti anjing yang di depan pintu istana seorang raja ya. Kalau kita ingin mengusir anjing itu, Pak Maskur ya, dengan cara apa? Kalau kita mau kasih makan dia makanan habis pasti nyala lagi dia. Jadi kalau kita ada anjing mau kita usir, kita digigit bisa. Kita kasih makanan, begitu makanan habis dia nyala ke kita. Maka cara yang paling aman dan paling tepat, panggil itu pemiliknya, Pak, anjingnya tolong disingkirkan, aman. Nah, setan itu seperti itu, makhluk Allah. Kalau kita ingin menghilangkan pengaruh setan, kalau kita ingin itu, kita mohon kepada Allah yang memiliki setan, yang menciptakan setan adalah Allah SWT. Kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, dan seterusnya dengan banyak baca ayat kursi, al-falaq dan an-nas, supaya kita dijauhkan dari godaan-godaan pengaruh setan yang terbentuk. Gitu Mas. Oke, berarti intinya tetap ya bahwa setan iblis itu dibelenggu, hanya hawa nafsunya yang
nafsu manusia Ya. yang naudzubillah mungkin yang sudah terlatih untuk maksiat, kriminal itu tetap melakukan itu ya. Ya. Jadi gurunya si setan ini sudah pergi, Sudah pergi, tapi ini anaknya nih muridnya nih sudah terlatih dia. apalagi ada yang setan berwujud manusia. Ya itu kadang godaan-godaan juga timbul dari sesama manusia. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dilindungi, diberikan pertolongan oleh Allah. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa mengendalikan, tidak. Kita pun harus merasa lemah di hadapan Allah, bahwa kita tidak mampu menghalau setan, kita tidak mampu mengendalikan nafsu. Semuanya kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimampukan, diberi pertolongan gitu maksud, supaya kita bisa menghadapi godaan-godaan. Oke, baik pemirsa Susna TV yang berbahagia, jadi sudah jelas ya bahwa memang ketika bulan suci Ramadan ini setan-setan, iblis itu dibelenggu oleh Allah SWT, dan karena sudah 11 bulan sebelumnya ya mungkin yang dilatih oleh setan untuk bermaksiat, melakukan kegiatan yang mungkar, ini mungkin masih dilakukan oleh yang bersangkutan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya, khususnya anak-anakku semuanya di Sekolah Islam Sebelah Malang ini semua terhindar dari godaan-godaan setan yang itu. Baik pemirsa Sunna TV yang berbahagia, setelah ini dan kemana-mana akan kembali melalui segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan ini dengan siswa Sabilillah bertanya. Oke, baik pemirsa Sunna TV yang berbahagia, kembali lagi bersama saya dalam segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan bersama Ustadz Bayu. Baik Ustadz Bayu, selanjutnya kita akan mendengarkan siswa Sabilillah bertanya seputar tentang Ramadan tentunya. Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Axel Vermeer dari kelas 7D. Saya akan bertanya mengenai bulan Ramadan ini. Mengapa kita di bulan Ramadan ini disunahkan untuk sholat tarawih setelah sholat isya di malam hari? Nah, ini Ustadz Bayu, ada Ananda Brian Aurel Alvaro Mayar dari kelas 7 SMP Islam Sebelah Malang. Ini bertanya, ini kenapa disunahkan sholat tarawih setelah isya pada bulan Ramadan? Terima kasih pertanyaannya. Ananda siapa? Brian. Ananda Brian ya, Iya. dari SMP Islam Sebelah Malang. Gini, kalau kita berbicara kenapa ya Allah kok memerintahkan kita sholat, kenapa kok Allah memerintahkan kita melakukan amalan A, B, dan C. Iya. Sebenarnya kalau kita terus bertanya seperti itu, sebenarnya jawabannya memang mutlak hanya Allah sebenarnya yang tahu sebenarnya. Kita ini hanya mencari hikmah gitu ya. Iya. Jadi bahasa sebenarnya mencari hikmah. Karena kalau seandainya kenapa Allah begitu ditanya ke saya, oh saya kok lancang sekali ya. Kita ini hanya mencari hikmah. Kira-kira kenapa ya? Karena yang paling tahu di balik itu sebenarnya hanya Allah sendiri. Tapi begini, kenapa kok pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah tarawih ya? Dianjurkan ya, bukan diwajibkan. Karena hukumnya adalah sunnah. Dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu selalu di setiap malam itu beliau melakukan sholat, baik itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Itu ya qiyamul lail, beliau selalu sholat. Nah itu kemudian dicontoh oleh para sahabat. Rasulullah sempat sholat bersama para sahabat kurang lebih 3 kali waktu itu, tapi kemudian beliau tidak keluar lagi karena beliau ini yang sholat tarawih ya, karena beliau khawatir itu menjadi kewajiban. Maka Rasulullah itu karena saking rahmatnya beliau takut ada memberatkan umat, ada perintah-perintah yang memberatkan umatnya, maka beliau tidak keluar setelah 3 hari mengimam para sahabat dan sahabat yang meneruskan itu, dan itu kemudian dikenal dengan sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih. Jadi kita kenapa sholat sunnah tarawih? Ya kita mengikuti perilaku Rasulullah SAW, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Selain itu juga pada bulan Ramadan memang kita dianjurkan untuk beramal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, dan tidak ada amal yang paling baik, amal yang paling bagus selain dari amal sholat. Ya, kita tahu bahwa sholat itu adalah suatu amalan yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT. Semua pekerjaan, semua amalan-amalan itu
tidak ada yang bisa mengungguli seperti sholat, saking pentingnya. Walaupun itu sholat sunnah ini. Walaupun sholat sunnah, ya, walaupun sholat sunnah, maka sholat sunnah qiyamul lail itu adalah untuk menghidup-hidupkan malam Ramadan. Jadi kita melakukan sholat sunnah taraweh setelah isya adalah untuk menghidup-hidupkan malam Ramadan dengan amal-amal yang baik. Dan amal-amal yang baik itu yang paling bagus memang adalah sholat. Selain itu juga nanti membaca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat, istighfar dan seterusnya. Jadi itu untuk menghidup-hidupkan malam Ramadan dengan amal-amal yang baik. Walaupun juga yang paling utama sebenarnya kita mengikuti jejak Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang bertanya lagi nih, kenapa kok malam? Ya, ada syariat kita dianjurkan untuk menghidup-hidupkan malam karena waktu malam itu adalah waktu yang sangat pas, waktu yang sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saat manusia itu terlelap tertidur, disitulah justru Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan rahmatnya. Kalau kita membaca tiba itu disitu dikatakan yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rahmat Allah itu turun setiap malam. Setiap malam. Maka untuk menghadang rahmat Allah yang turun di malam hari itu, di saat banyak manusia lalai dalam tidurnya, maka kita hendaknya menghidupkan malam itu dengan amal-amal yang baik, dengan ibadah-ibadah. Salah satu ibadah yang paling baik adalah sholat. Jadi kita memang kenapa harus malam hari? Karena pada malam hari telah turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, turun keberkahan, turun ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadang dengan cara kita menghidupkan malam itu dengan sholat. Dan sholat tarawih sebenarnya tidak dilakukan hanya pas sholat isya saja. Boleh kok kita sholat tarawih jam 12 malam. Ya, boleh. Yang penting sebelum subuh ini. Ya sebelum subuh, waktunya membentang antara mulai pada isya sampai dengan menjelang fajar. Sehingga kita boleh-boleh saja. Jadi kalau seandainya ada keperluan, tidak harus setelah sholat isya pas. Boleh kita jam 9, jam 10 atau jam 1 malam supaya kita lebih khusyuk, lebih dekat kepada Allah SWT. Dan jamaah ketika sholat tarawih itu harus disadari ini pemirsa, itu bukan wajib harus jamaah. Ya sunnah. Ya. Kalau Rasulullah SAW memang di dalam riwayat dikatakan beliau sholat sendirian. Sahabat-sahabat sholatnya berjamaah. Jadi sebenarnya kalau kita mau berjamaah itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kita mendapatkan dua kebaikan. Satu, kebaikan sholat tarawihnya mengikuti Rasulullah. Dua, kebaikan jamaahnya mengikuti para sahabat Rasulullah. Jadi dua kebaikannya. Kalau kita sholat sendirian tidak apa-apa, tapi kita tidak dapat kebaikannya mengikuti sahabat. Tapi kalau kita sholat tarawih dan berjamaah dapat dua, yaitu mengikuti Rasulullah dan mengikuti kesunahan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz. Demikian tadi itu jawaban dari Ustaz Bayu ya terhadap Ananda Brian Aurel. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang membawa hikmah bagi kita semuanya, khususnya bagi Ananda Aurel untuk tetap rajin ya melaksanakan ibadah sholat tarawih ya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini Ustaz Bayu ya, Allah menjanjikan ada satu malam di situ namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pemirsa Sinar TV yang berbahagia semuanya diberi kemudahan oleh Allah beribadah di malam-malam bulan suci Ramadan ini. Oke, baik Ustadz Bayu, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiza Aila Yahya dari kelas 7C SMP Islam Sabilillah Malang. Hari ini saya izin bertanya, apakah boleh bagi wanita yang sedang berhalangan untuk mengaji melalui handphone? Anda masih dari kelas 7 ini SMP Islam Satu Malang, Ananda Feya Aula Yahya ya. Ananda ini bertanya, ini kalau kita lagi yang perempuan ini lagi berhalangan, sementara dia ingin memperbanyak baca Al-Quran ketika bulan suci Ramadan, membaca menggunakan smartphone di sana, boleh nggak ini? Luar biasa sekali semangat membaca Al-Quran. Memang kita dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran ketika bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari biasa di luar bulan Ramadan. Karena tapi ada beberapa ketentuan. Jadi membaca Al-Quran itu la yamassuhu illal mutahharun.
tidak memegang Al-Quran itu kecuali al-mutahharim, orang-orang yang suci. Nah, bagaimana hukumnya orang yang berhadas? Sebenarnya tidak hanya perempuan yang sedang datang bulan ya, sedang haid saja atau sedang udur, tapi siapapun yang memiliki hadas, yang berhadas besar, itu memang ada larangan untuk kita menyentuh dan membaca Al-Quran, tidak boleh. Kalau dengan smartphone bagaimana? Smartphone itu atau mobile phone itu ketika kita buka Al-Quran, mushaf Al-Quran, ada aplikasi Al-Quran, maka ulama menjawab bahwa hal itu hukumnya sama dengan mushaf, gitu ya. Maka kalau kita membuka mushaf Al-Quran di smartphone, kita juga harus punya wudu. Nah, begitupun juga kalau seandainya kita membuka aplikasi Al-Quran di HP dalam keadaan kita sedang berjunub, maka itu juga tidak diperkenankan. Laptop juga termasuk. Ya, termasuk. Maka dari itu kalau seandainya HP-nya pas tidak dibuka itu ya hukumnya harus seperti HP biasa, tidak apa-apa. Tapi kalau pas membuka aplikasi Al-Quran, kita masuk kamar mandi atau dalam keadaan kita junub, itu dilarang. Maka bagaimana kalau seandainya ingin baca Al-Quran tapi sedang dalam keadaan junub, ya diganti dengan banyak-banyak membaca zikir lain dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dan kita tidak boleh merasa Allah yang paling tahu, Allah zat yang maha tahu mengatur siklus kehidupan manusia. Termasuk salah satunya perempuan dikodratkan oleh Allah ada masa di mana dalam satu bulan itu dia ada masa udzur selama 1 minggu, normalnya sampai dengan 14 sampai 15 hari, itu normalnya begitu. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan bagi perempuan karena adanya udzur itu sehingga tidak bisa sholat dan baca Al-Quran? Tentu kan tidak begitu. Apa yang dilakukan, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung kebaikan. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu kemudian sampai misalkan dia suntik obat tertentu atau obat tertentu supaya puasanya supaya tidak haid, supaya puasanya bisa nutup lancar, sehingga tidak terhalang untuk sholat dan tidak terhalang untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya kalau tidak membahayakan secara fikih boleh-boleh saja, tapi kalau mau kita renungkan kembali, masa iya kita mau melawan kodratnya kita sebagai manusia yang sudah digariskan oleh Allah Ta'ala? Apa iya keinginan kita untuk puasa 30 hari full bagi perempuan itu memang jauh lebih baik daripada kehendak Allah SWT yang memang mentakdirkan kita ada masa istirahat? Itu perlu direnungi. Dan juga untuk mengcompare itu yang mungkin kan banyak juga itu hadis Rasulullah yang berangkat orang yang menyiapkan hidangan beri makan orang puasa ini juga pahalanya sama ya. Artinya begini, itu. Kalau memang seorang perempuan itu karena udzurnya itu dia terhalang melakukan beberapa ibadah, kan masih banyak ibadah yang lain yang tidak mensyaratkan harus dalam keadaan suci seperti yang Pak Maskur katakan tadi, bersedekah, membantu orang lain, itu kan tidak harus suci gitu ya. Kita membuat masakan yang kita hadiahkan kepada orang-orang yang berpuasa ya. Tapi kalau puasa, sholat, baca Quran ya memang tidak diperkenankan. Tapi kan ibadah itu lapangannya luas kan. Kita bisa berzikir, bisa membaca sholawat, kita membawakan masakan untuk keluarga kita, wah itu pahalanya sudah besar sekali. Nah ini saya juga pernah mendengar baca Al-Quran bagi orang yang haid ya misalkan. Kalau membaca tapi itu bacaannya sudah hafal, misalkan surat-surat pendek, itu boleh nggak? Sebenarnya kalau membaca Al-Quran dengan niatan berzikir masih boleh, tidak diniati untuk membaca Al-Quran. Kalau orang punya hafalan, ada beberapa imam yang membolehkan untuk menjaga hafalannya. Tapi memang sebaiknya kita mengikuti untuk menghindari itu. Dari ulama, jadi ketika dalam keadaan dulu ya istirahat. Istirahat kita ganti membaca Qurannya dengan mencari pahala mencari pahala dari bidang yang lain, maksud banyak sekali. Kita tidak perlu sempit pandangan kita ya. Allah Ta'ala rahmatnya luas sekali. Baik, terima kasih Ustaz Bayu. Selanjutnya kita lihat dulu, ini ada pertanyaan terakhir dari Ananda di SMP Islam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari, kelas 8B. Pak Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya orang yang kelupaan makan saat berpuasa. Terima kasih. Nah ini Ustaz Bayu, pertanyaan yang ketiga ini ya, yang terakhir dari Ananda, dari siswa kita di Sekolah Islam 1 Malang, dari Ananda Muhammad Asy'ari Dariman. Ya, Ananda ini bertanya, kalau ketika puasa di siang hari lupa makan gitu gimana? Ini kan kadang anak-anak ini biasanya ya, apalagi yang masih awal-awal puasa gitu ya. Ini gimana ini? Lupa itu termasuk rezeki. Lupa 2 piring gitu.
Baik, ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah makan dan minum secara disengaja. Disengaja ya. Berarti kalau tidak disengaja atau karena lupa tidak membatalkan puasa. Kita harus jujur, itu lupa betulan atau enggak. Lupa-lupaan ya. Jadi misalnya kita waktu duhur biasanya makan siang lupa ya, kalau kita sedang puasa lupa sedang puasa kemudian langsung makan begitu makanya habis ingat kalau puasa ya nggak boleh minum. Ya tetap begitu. Jadi lupa tidak sampai membatalkan puasa, walaupun lupa itu sampai kemudian menghabiskan 10 piring ya, kalau memang benar-benar lupa ya tidak masalah. Nah, habis makan 2 piring dan minum 1 botol besar begitu kemudian setelah itu sendawa gelegean baru ingat saya puasa ya teruskan puasanya tidak batal. Jadi kalau memang betul-betul karena lupa kemudian sadar harus dihentikan makan minumnya dan puasanya pastinya dilanjutkan dan tidak perlu mengkodok. Tapi kalau itu betul-betul lupa loh ya, bukan pura-pura lupa. Biasanya ini terjadi di hari-hari awal atau hari pertama, hari kedua gitu biasanya. Tapi kalau sudah pertengahan biasanya jarang terjadi. Saya sebenarnya kadang-kadang berharap lupa juga puasa, tapi nggak lupa. Baik, berarti kalau lupa ketika puasa siang hari, lupa habis sekolah gitu ya. Tapi kalau lupa ini merupakan rezeki. Tapi jangan sekali-kali kita pura-pura lupa atau kita salah sengaja. Masya Allah itu dosanya besar sekali. Membatalkan ibadah, salah satunya adalah puasa secara sengaja tanpa udzur, itu dosanya besar sekali. Dan itu pun meskipun kita nanti mengkodok ya, tetap pahalanya mengkodok itu tidak bisa menyamai puasa 1 hari yang kita tinggalkan di bulan Ramadan. Walaupun kita kodok selama sepanjang hidup. Berarti ya memang puasa ini milik Allah. Allah pasti tahu nanti siapa yang betul-betul lupa atau siapa yang pura-pura lupa. Mungkin kalau nggak salah ada hadis qudsi saumuli wa ana azzi. Ya, saumun li illa saum li wa ana azzi, kecuali puasa itu adalah milikku dan aku sendiri akan mengganjar. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan sudah ditentukan ya. Dalam hadis bahwa nanti ini ganjarnya sekian. Tapi kalau puasa tidak, maka boleh jadi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kadar ketakwaan ketika dia menjalani kualitas puasa. Oke, baik pemirsa Susna TV yang berbahagia, khususnya anak-anakku tadi yang sudah bertanya ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustaz Bayu tadi semakin menguatkan ya semangatnya untuk tetap berpuasa. Dan kalau lupa, ingat dihentikan makan minumnya, dilanjutkan puasanya. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga anak-anakku semuanya dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu berharap anak-anak semuanya dapat melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, tadarus Al-Quran, puasa, dan ibu berpesan tingkatkan amal sedekah kita selama bulan Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pahala dan barokah untuk kita semuanya. Kami keluarga besar SD Islam Sabilah Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dina siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Susna TV yang berbahagia,
pada segmen Kalam Mutiara spesial Ramadan ini sudah banyak yang telah disampaikan ya oleh Ustaz Bayu, dan di akhirnya tentu kita akan mendengarkan apa kesimpulan dari dialog kita hari ini sehingga akan mendapatkan pemahaman yang benar tentang puasa. Monggo Ustaz Bayu. Terima kasih Pak Maskur. Para pemirsa Smart TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang harus kita sadari bahwa ibadah itu adalah pemuliaan Allah kepada kita sebenarnya. Jangan sampai kita merasa bahwa puasa ini adalah satu beban yang berat bagi kita. Justru sebenarnya Allah menghendaki kebaikan untuk kita di dunia dan akhirat dengan kita melaksanakan puasa ini. Maka mari kita sadari bahwa puasa ini adalah bentuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada kita semua, karena sangat inginnya Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahwa ibadah puasa sudah maklum kita menahan diri dari makan dan minum, dan mungkin bagi sebagian besar dari kita ya, mungkin juga anak-anak sekalian sudah tidak masalah dengan menahan diri dari makan dan minum karena sudah terbiasa. Bahkan mungkin anak-anak yang biasa puasa Senin Kamis juga mungkin sudah lebih biasa lagi. Maka tingkatkanlah kualitas puasa kita dari yang sekedar hanya menahan makan, minum, menjadi menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala-pahala puasa. Ya, kita tahan lisan kita dari bergunjing, dari mengadu domba, dari mengucapkan kata-kata kotor. Kita tahan mata kita dari memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan kaki dan tangan kita dari melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain, yang itu bisa mengurangi pahala dan kesempurnaan puasa kita. Jadi mari kita tingkatkan, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Apalagi kalau kita tambah dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca dzikir, memperbanyak taubat kepada Allah SWT, bersilaturahim, sedekah yang luar biasa, sehingga betul-betul kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kiranya itu Pak Maskur. Oke ya, mudah-mudahan betul-betul Ramadan tahun ini bisa membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi kesimpulan dari Ustaz Bayu. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang tidak hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga ya. Karena kata Rasulullah itu banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan lain yang sebenarnya itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Maskur Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap Ustaz Bayu. Kami juga ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan, dimudahkan dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Tapi saya ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada sehingga kita terhindar dari bahaya-bahaya penyakit yang dapat mengganggu kita. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.